Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi di channel ini teman-teman, kita akan berbagi sebuah video informasi tentang P3K, guru CPNS, info tunjangan, dan tips dan trik komputer. Jadi di video ini teman-teman, ini adalah merupakan video terbaru dari admin sendiri di channel ini. Judul videonya di sini adalah tentang program studi atau ijazah teman-teman guru honorer atau daftar ijazah program studi yang bisa melamar atau linear dengan guru kelas SD atau guru kelas di sekolah dasar. Artinya bisa mendaftar mengambil formasi jurusan guru kelas SD. Nah, meskipun ijazahnya ini bukan ijazah PGSD. Nah, oke teman-teman, jadi informasi ini kita merujuk kepada informasi resmi atau aturan resmi dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1440-BT-1-GT0201-2021. Jadi informasi ini atau aturan ini masih sangat baru teman-teman ya, tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Jadi di sini kita akan merangkum sebagian besar program studi atau ijazah yang bukan PGSD tapi bisa melamar guru kelas SD di seleksi guru P3K di tahun 2021. Dan ini adalah merupakan informasi yang cukup menggembirakan buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia ya. Jadi tetap santai, tetap ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah program studi atau ijazah atau kualifikasi akademik yang bisa melamar bisa mendaftar di jurusan formasi guru kelas SD yang bukan ijazah PGSD, yaitu ijazah dengan administrasi negara ya. Ijazah dengan administrasi negara itu bisa menjadi guru kelas SD teman-teman, luar biasa sekali. Tapi ada catatannya, apabila guru yang memiliki ijazah administrasi negara ini memiliki sertifikat pendidik dengan kode 154 atau PKN. Kenapa? Karena sertifikat pendidik kode 154 pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu linear dengan 027 guru kelas SD, seperti itu. Jadi guru administrasi negara yang punya sertifikat pendidik 154 itu bisa menjadi guru sekolah dasar atau bisa mendaftar guru kelas SD di seleksi guru P3K tahun 2021. Oke, seperti itu penjelasannya teman-teman ya. Jadi harap dipahami. Jadi kemudian kita lanjut lagi, kualifikasi akademik pendidikan yang bisa mendaftar guru kelas SD. Nah, ini berikutnya adalah ijazah administrasi perpajakan. Ternyata bisa juga mendaftar sebagai guru kelas SD. Bagaimana caranya ya? Ini nggak nyambung banget teman-teman ya, tidak nyambung ijazah administrasi perpajakan menjadi guru sekolah dasar. Tapi ada tetapinya. Jika guru guru yang berijazah administrasi perpajakan itu memiliki sertifikat pendidik dengan kode 210 ekonomi. Kenapa? Karena sertifikat pendidik 210 ekonomi itu linear dengan sertifikasi pendidik 027 guru kelas PGSD. Jadi 210 ekonomi linear dengan sertifikat pendidik 027 guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang berijazah administrasi perpajakan tapi ternyata memiliki sertifikat pendidik 210 ekonomi, saya sarankan daftarlah di guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di ijazah berikutnya atau kualifikasi pendidikan lainnya yang bisa mendaftar guru kelas SD. Nah, ini berikutnya program studi ijazah S1, ijazah D4 yang bisa melamar atau mendaftar di formasi jurusan guru kelas SD adalah akuntansi keuangan ya. Jadi ijazah akuntansi keuangan bisa menjadi guru kelas SD dengan catatan memiliki sertifikat pendidik 210 ekonomi.
Nah, 210 ekonomi. Karena kenapa? Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa sertifikat pendidik 210 ekonomi itu linear dengan sertifikat pendidik 027 guru kelas. Jadi teman-teman guru yang berijazah S1 akuntansi keuangan dan punya sertifikat pendidik 210 ekonomi itu bisa melamar menjadi guru sekolah dasar. Seperti itu teman-teman. Nah, beda halnya jika teman-teman guru honorer berijazah akuntansi keuangan ternyata sertifikat pendidiknya itu adalah 157 akuntansi dan keuangan, itu tidak linear dengan 027. Jadi tidak bisa melamar menjadi guru kelas SD. Yang linear itu adalah 210 ekonomi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di daftar program studi ijazah S1 yang bisa daftar guru kelas SD. Wow, ini ada akuntansi keuangan publik teman-teman ya. Jadi di sini ada akuntansi keuangan publik. Ijazahnya akuntansi keuangan publik ternyata bisa menjadi guru kelas SD. Catatannya lagi adalah jika punya sertifikat pendidik tipe 210 ekonomi, itu linear dengan 027. Luar biasa sekali ini ya. Sertifikat pendidik 210 itu bisa dimiliki oleh teman-teman guru dari beberapa jenis jurusan ya S1. Oke, kita lanjut lagi. Untuk informasi berikutnya, daftar rekamannya ya ini akuntansi manajemen teman-teman ya. Jadi ijazah akuntansi manajemen itu bisa menjadi guru kelas SD atau mendaftar guru kelas SD di seleksi guru P3K dengan catatan memiliki sertifikat pendidik 210 ekonomi karena linear dengan 027 guru kelas. Seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ijazahnya akuntansi manajemen dan punya sertifikat pendidik 210 ekonomi bisa mendaftar sebagai guru kelas SD. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Di informasi berikutnya. Nah, di sini adalah guru antropologi. Nah, di sini ijazahnya teman guru ini adalah antropologi. Sedangkan dia ingin mendaftar guru kelas SD. Apakah bisa? Bisa. Jadi guru antropologi itu bisa mendaftar formasi guru kelas SD, tapi ada ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu harus memiliki sertifikat pendidik kode 100 atau kode 100 dengan mapel ilmu pengetahuan sosial. Kenapa seperti itu? Karena sertifikat pendidik kode 100 ilmu pengetahuan sosial itu sangat linear dengan kode sertifikasi pendidik 027 miliknya PGSD atau miliknya guru kelas SD. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang berijazah antropologi itu bisa melamar teman-teman ya di guru kelas SD asalkan punya sertifikat pendidik kode 100. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada jurusan S1 astronomi. Jadi teman-teman guru honorer yang berijazah S1 astronomi, apakah bisa menjadi guru SD? Bisa teman-teman ya, bisa menjadi guru SD. Tapi harus ada catatannya lagi. Ketentuannya adalah memiliki sertifikat pendidik kode 184 fisika. Kenapa demikian? Karena kode 184 fisika itu linear dengan 027 PGSD atau guru kelas. Seperti itu. Jadi guru astronomi bisa jadi guru SD asalkan punya sertifikat ini, yaitu kode 184. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa, itu guru-guru honorer yang berijazah biokimia ya, biokimia. Apakah bisa menjadi guru sekolah dasar? Bisa, asalkan teman guru yang berijazah biokimia itu punya sertifikat pendidik 124 biologi. Kenapa? Karena 124 biologi kode sertifikat itu linear dengan 027. Atau teman-teman guru honorer yang berijazah biokimia itu punya kode sertifikasi 190 biologi. Karena itu juga linear dengan 027, maka teman guru yang berijazah biokimia bisa mendaftar sebagai guru kelas SD apabila memiliki salah satu dari sertifikat pendidik ini, apakah 124 atau 190, karena sama-sama linear dengan guru sekolah dasar atau guru kelas SD. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut.
Nah, di sini seperti ya, ini sudah tadi ada Biokimas 190 dengan 124 dengan 097 ilmu pengetahuan alam. Jadi teman-teman guru honorer yang berijazah biokimia itu bisa melamar sebagai guru SD asalkan memiliki sertifikat pendidik dengan kode 190 dengan 097 ya, 097 kalau tidak salah ya. Ya, seperti itu. Atau guru yang berijazah biologi. Ya, teman-teman guru honorer yang berijazah biologi itu bisa juga mendaftar sebagai guru kelas SD asalkan punya sertifikat pendidik kode 124 biologi. Kenapa? Karena kode 124 biologi itu linear dengan guru sekolah dasar. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut tuh. Nah, di sini berikutnya adalah guru bahasa dan sastra Indonesia. Jadi pertama-tama teman-teman harus pahami bahwa untuk ijazah bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pendidikan itu yang pertama bahasa dan sastra Indonesia, yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa dan sastra Indonesia apakah bisa menjadi guru sekolah dasar? Itu bisa teman-teman ya, bisa menjadi guru sekolah dasar atau bisa melamar di guru kelas SD. Nah, pertanyaannya ada informasi yang mengatakan bahwa untuk bahasa Indonesia itu biar tidak memiliki sertifikat pendidik itu bisa mendaftar guru kelas SD. Nah, di sini saya tidak bisa memastikan secara rinci apakah informasi ini benar atau salah. Yang jelasnya saya berpatokan di sertifikat pendidik. Nah, kecuali jika teman-teman guru honorer itu berijazah PGSD, maka tanpa sertifikat pendidik pun teman-teman bisa melamar sebagai guru kelas D, karena guru kelas SD ini adalah primadona. Nah, bagaimana dengan guru bahasa Indonesia? Nah, untuk guru bahasa Indonesia berdasarkan aturan resmi itu sebenarnya bisa mengajar di sekolah dasar teman-teman ya, meskipun tanpa sertifikat pendidik. Kenapa? Karena saya sudah melihat realitasnya, realitas kenyataan di lapangan dan di sekitar saya. Banyak teman-teman guru honorer itu berijazah bahasa Indonesia itu tanpa sertifikat pendidik bisa mengajar di sekolah dasar dan langsung terpanggil mengikuti PPG teman-teman ya, mengikuti PPG, dan ketika lolos menjadi guru sertifikasi tanpa kendala mendapatkan sertifikat pendidik 027 kalau tidak salah. Itu teman guru honorer. Jadi menurut saya itu memang bahasa Indonesia itu memang unik teman-teman ya, memang unik menurut saya. Nah, namun di sini kita tetap berpatokan kepada sertifikat pendidik agar lebih amannya dan teman-teman guru honorer itu tidak kecewa. Itu sebaiknya kita berpedoman kepada sertifikat pendidik dulu, barulah kita berpedoman kepada kualifikasi akademik. Mengenai bahasa Indonesia ini teman-teman bisa lebih memperjelas lagi di BKD kalau tidak salah, di BKD atau Dinas Pendidikan setempat teman-teman ya, yang tidak memiliki sertifikat pendidik untuk bahasa Indonesia apakah bisa mendaftar guru kelas SD. Namun di sini patokannya saya di sertifikat pendidik pertama kali karena saya mengacu di aturan yang kita baca tadi. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa untuk bahasa dan sastra Indonesia itu bisa mendaftar guru di P3K tahun 2021. Apakah itu tanpa sertifikat pendidik atau ada sertifikat pendidik, namun yang lebih amannya jika memiliki sertifikat pendidik kode 027 atau kode 154 bahasa Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi informasi berikutnya. Nah, ini kode sertifikat untuk bahasa Indonesia itu ada 156 teman-teman ya. Kode sertifikasinya itu adalah 156 dan itu bisa mendaftar sebagai guru kelas SD. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini jelas yang bisa didaftar oleh teman-teman guru honorer yang berijazah bahasa Indonesia ketika memiliki sertifikat pendidik, meskipun realitasnya tidak memiliki sertifikat pendidik tetap bisa ikut PPG, tapi kita tetap berpatokan kepada sertifikat pendidik dulu. Nah, jadi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik untuk bahasa Indonesia itu bisa melamar di guru kelas di jenjang SD, kemudian jenjang SMA itu bahasa dan sastra Indonesia, SMK bahasa dan sastra Indonesia, dan SMP bahasa dan sastra Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa tadi adalah jurusan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sekarang ini adalah bahasa Indonesia saja, pendidikan bahasa Indonesia. Nah, apakah bisa mendaftar di guru P3K? Bisa teman-teman ya. Bisa mendaftar di guru P3K.
dan bisa menjadi guru sekolah dasar atau melamar sebagai guru SD. Seperti itu teman-teman ya, untuk jurusan bahasa Indonesia, apalagi kalau memiliki sertifikat pendidik seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja informasi saya tentang daftar ijazah kualifikasi akademik yang bisa menjadi guru kelas SD. Semoga video ini bermanfaat, dan jika saja bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.